Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil resum jurnal dengan judul Perbandingan Pendidikan Islam. Pendidikan adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan, dorongan rasa ingin tahu manusia yang kuat mendorong seseorang untuk mengetahui dan mempelajari lebih jauh tentang keadaan kehidupan yang berlaku di luar lingkungan masyarakatnya atau negaranya sendiri. Dalam memajukan pendidikan, suatu negara perlu membandingkannya dengan pendidikan di negara lain dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya, lalu mengambil unsur positifnya sekaligus menyesuaikan dengan kondisi lokal. Perbandingan pendidikan adalah suatu usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau aspek dari sistem pendidikan untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada dari kedua hal tersebut. Sifat-sifat perbandingan pendidikan itu: satu, ilmiah; dua, kultur; tiga, humanistis; empat, komprehensif. Adapun ruang lingkup perbandingan pendidikan itu meliputi empat hal. Yang pertama, mempelajari sistem pendidikan di negara lain. Dua, menganalisis problemnya. Tiga, membandingkan tentang persamaan dan perbedaan antara poin A dan B. Empat, memperbandingkan dan menilai sebab-sebab pokok sebelum dan sesudah dilakukan pemecahan problem-problem yang kontroversial dan yang bersifat biasa. Adapun langkah-langkah perbandingan, yaitu dengan cara mengadakan perbandingan adalah data yang diperoleh perlu dijadikan komparabel, ialah disusun dengan pola lingkup yang ditentukan atau dengan cara pendekatan tertentu. Tujuan perbandingan pendidikan ialah untuk mengetahui perbedaan-perbedaan kekuatan apa saja yang melahirkan bentuk-bentuk sistem pendidikan yang berbeda-beda di dunia ini. Adapun metodologi penelitian dalam perbandingan pendidikan yaitu satu, berpikir logika, maksudnya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat dilacak kembali, yang sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan list. Dua, berpikir deduktif. Maksudnya adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Tiga, berpikir induktif, yaitu dimulai dengan mengemukakan pernyataan yang mempunyai ruang yang khusus dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Tiga, berpikir silogisme.
yaitu proses logis yang terdiri dari tiga proposisi, yaitu silogisme kategorik, silogisme hipotetik, dan silogisme disjunktif. Adapun metodologi perbandingan pendidikan itu yang saya ingin sebutkan ada 6. Satu, metode historis, yaitu metode dengan menilai dan menafsirkan bukti tentang kejadian-kejadian pendidikan masa lampau. 2, metode deskriptif, yaitu menafsirkan apa yang ada. 3, metode eksperimen, suatu penyelidikan di mana peneliti dapat memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan mengamati variabel tergantung atau variabel yang menyertai manipulasi variabel-variabel bebas. Tujuan utama metodologi eksperimental untuk menentukan apa yang dapat terjadi. 4, metode filosofis, yaitu mengadakan pemikiran yang mendalam dan sistematis mengenai sesuatu untuk menemukan hakikatnya. 5, metode komprehensif, yaitu metode yang membandingkan antara dua sistem atau lebih secara menyeluruh. 6, metode komparatif, yaitu membandingkan antara kekuatan dan faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan di suatu negara dibandingkan dengan negara yang lain. Demikianlah resume yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.